Selanjutnya marilah kita melangkah ke acara inti, yakni acara matasyah yang insyaallah pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Dr. Herman Pelani SPD, SPDI, MPDI. Dan kepada Bapak Ustaz dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara pribadi saya turut berduka cita atas berpulangnya ke rahmatullah almarhumah siapa namanya? Asti Suci Apriani Suci Apriani, yang mana saya lihat foto almarhumah masih muda. Kira-kira kelahiran berapa, Pak? Oh, 90, seumur dengan saya. Saya juga lahir 1990. Ya. Dan saya hormati para undangan takziah yang tentu saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih telah datang di rumah ini berbagi duka. Jemaah takziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih juga kepada protokol, Bapak protokol yang telah menyebutkan nama saya dengan sangat benar, disertai dengan gelarnya dengan sangat benar pula. Jadi nama saya Bu Herman Pelani. Ya. Memang diberikan oleh orang tua saya. Jadi saya bertanya kepada ibu, magiro dia laka aseng Herman Pelani. Sembintang film Roma. Maka ibuku menjawab, melok toka rona pancaji ki bintang film. Ya seperti itu, tapi tersesat di pondok pesantren Dede Imam Koso. Jadi ustaz saja, artis mimbar. Tahun 2014 saya selesai S1 di Mangkoso juga dengan gelar SPDI. Maka pada waktu selesai sarjana wisuda saya sampaikan kepada guru saya di Mangkoso. Tabe pun selesainya S1. Engkana gelarku sarjana pendidikan Islam. Guru saya jawab, ya tania tu betuana nak. Aga pale betuana, ia tu betuana sarjana pendidikan dek gagadoi na indona. Ya seperti itu artinya sarjana pendidikan dek gagadoi na indona. Jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya memulai materi perihal tentang kematian, maka marilah pertama dulu satukan hati dan pikiran, konsentrasi untuk mentransferkan, mengirimkan pahala surah Al-Fatihah kepada almarhumah. Ila jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat minal mu'minin wal mu'minat khususan al-arwah. Amin ya Rabbil alamin. Berbicara tentang persoalan mengirimkan lalu kemudian terbersit dalam hati kita, semoga pahala surah Al-Fatihah ini bisa sampai kepada almarhumah atau almarhum bagi laki-laki. Ini terjadi perbedaan pendapat, Pak. Mengapa terjadi perbedaan pendapat? Karena tidak ada dalil nakli. Apa itu dalil nakli? Dalil yang tertulis, Al-Quran ataupun hadis, itu dinamakan dalil nakli. Dalil akli yang tidak tertulis berkenaan tentang tanda-tanda alam. Jadi tidak ada dalil nakli yang memberikan penegasan
bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita membacakan surah Al-Fatihah atau membacakan Al-Qur'an kepada orang yang telah meninggal. Tidak ada dalilnya, tidak ada perintahnya. Sampai kiamat kita tidak akan menemukan dalam Quran ataupun dalam hadis. Akan tetapi tidak ada juga larangannya. Tidak ada larangan di dalam Al-Quran maupun hadis bahwa jangan bacakan surah Al-Fatihah kepada orang yang telah meninggal. Karena tidak ada larangannya, maka kita tidak boleh membangun paradigma, membangun pemikiran bahwa itu dilarang karena tidak ada larangannya. Nah, tapi saya pribadi Bapak Ibu, karena saya dari pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berlatar belakang NU, DDI, maka saya selalu diarahkan oleh guru-guru saya, apabila ada keluarga yang meninggal maka kirimkanlah surah Al-Fatihah. Nah, lalu pahalanya niatkan kepada orang yang meninggal. Karena apa? Saya pribadi, Bapak Ibu, saya pribadi meyakini bahwa pahala surah Al-Fatihah yang saya kirimkan kepada orang yang telah meninggal sampai saya pribadi nih, sampai. Kenapa saya membangun pemikiran seperti itu? Sampai karena selama ini saya bacakan surah Al-Fatihah kepada nenek saya, kakek saya yang telah lama meninggal, tidak pernah pulang-pulang surah Al-Fatihah kembali ke saya melapor bahwa tidak sampai, Kak. Berarti itu tandanya sampai. Tapi tidak ada rugi, tak? Bacakan surah Al-Fatihah kepada orang yang telah meninggal. Karena kalaupun paling tidak sampai, maka kita dapat pahala. Kalaupun paling tidak sampai. Tapi ulama NU, ulama Aswaja mengarahkan, memerintahkan untuk selalu mengirimkan pahalanya surah Al-Fatihah. Kata Syekh Imam Nawawi bahwa siapa yang mengirimkan pahalanya surah Al-Fatihah kepada orang yang meninggal, maka pahala itu akan datang kepada orang yang telah meninggal dalam bentuk nur, dalam bentuk cahaya. Jadi ketika ada keluarga kita yang disiksa, mohon maaf disiksa di alam barzah, tapi ada anak cucunya mengirimkan pahala Al-Quran, pahala surah Al-Fatihah, ada jeda sedikit, ada istirahat bagi orang yang disiksa tadi. Nah, ini menurut pemikiran para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Belum Pak ini masuk ceramah, Bu? Belum Pak. Baru permulaan ini, kira-kira sudah kituan kena subuh ya. Karena saya biasa ceramah 4 jam. Ini belum, baru permulaan. Tidak Jibu, ini mau berhenti. Jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah suatu ungkapan yang memberikan simbol bahwa sesungguhnya suatu saat nanti mesti kita akan kembali kepada Sang Pencipta, kepada Sang Maha Kuasa. Seperti ini juga yang dialami oleh almarhumah, siapa tadi namanya? Suci Apriani. Pergi meninggalkan dunia dan tak akan kembali lagi. Suatu saat nanti pasti kita akan berposisi seperti almarhumah. Ketika kita meninggal, Bapak Ibu, maka sudah tambah gelar tak? Kemari waktu kita hidup SPDI, MPDI, doktor sudah tambah. Kalau kita meninggal ditambah almarhumah bagi perempuan, almarhum bagi laki-laki. Apa artinya almarhum? Apa artinya almarhumah?
Almarhum atau almarhumah itu adalah artinya orang yang dirahmati, orang yang diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kata marhumun, maf'ulun. Yang pernah mondok di pesantren belajar kitab gundul, bukan kitab gondrong. Apalagi gondrong koe, bukan. Kitab gundul, maka wazannya ini, wazannya timbangannya maf'ulun, mahlukun, orang yang diciptakan. Jadi marhumun adalah orang yang dicintai. Jadi kalau siapa nama tak bu? Masih hidup kita? Nama tak siapa? Hayati. Jadi kalau saya bilang almarhumah Hayati, jangan ki marah meskipun masih hidup ki, karena artinya almarhumah orang yang disayangi, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari wazan maf'ulun. Almarhumah Hayati, orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Almarhum bagi laki-laki. Jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang perihal kematian, maka kita berbicara juga siapa sebenarnya itu yang mati. Yang mati adalah manusia. Dari mana asalnya itu manusia? Ini yang penting harus dipahami. Jadi manusia, bahasa Arabnya al-insanu. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Jadi di antara makhluk Allah, banyak makhluknya Allah bu, bukan hanya manusia. Gunung itu juga makhluk, laut itu juga makhluk, karena makhluk itu artinya yang diciptakan, dari kata makhlukun. Tapi di antara itu semua, maka kitalah manusia yang paling terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk non fisik atau lahir dan batin. Jadi kita sempurna, jangan maki ada macala-cala. Apalagi cale ustaz kah? Tingginya itu ustaz kah? Delonya itu ustaz kah? Delotong. Jangan makin, karena kita ini sudah bentuk yang terbaik diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tinggiku bu 179. Saya mendaftar polisi, tapi satu di tes saya tidak lulus, tes ketampanan. Tapi tidak ada jikurat tes begitu di kepolisian. Ya. Jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu memiliki, mengapa manusia dikatakan makhluk yang sempurna? Siapa yang katakan? Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah terbaik dalam bentuk fisik dan dalam bentuk non fisik. Dalam bentuk fisik dari kaki sampai ujung rambut, dalam bentuk non fisik ada qalbu. Ini non fisik. Ada ruh, nyawa. Ruh itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya nyawa. Ada juga yang bertanya, Ustaz, apa paling arwah? Arwah dan ruh sama, tapi dalam bentuk jama' arwah. Kalau ruh dalam bentuk mufrad, dalam bentuk tunggal, sama-sama artinya nyawa. Jadi kalau ada yang mau kita kirimkan Al-Fatihah, nah banyak orang meninggal, jangan kita bilang ruh, tapi arwah, karena dalam bentuk jama' banyak sekali ruh-ruh. Itu non fisik. Ada nafs, ada jiwa. Ini mi jiwa, bapak ibu naseng ugi ede si tongen-tongen naleta. Inilah jiwa, nafs yang harus dibimbing, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu puang Allah taala. Allah itu tidak melihat fisik tak. Tidak melihat fisik tak. Kecantikan yang kita miliki ibu, ini masih cantik-cantik semua saya lihat, meskipun umurnya sudah tua-tua mungkin. Kecantikan yang kita miliki tidak dipandang oleh Allah.
Jadi kecantikan yang kita miliki hanya makhluk yang memandang. Tapi kalau kita mau dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, percantik non fisik tak. Percantik kolbu tak. Percantik nafs tak, jiwa tak. Maka inilah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian bagaimana proses penciptaan manusia? Ini juga penting dipahami Bapak Ibu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya manusia, membuat yang namanya manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam beda caranya dan menciptakan anak cucu Adam. Ketika Allah menciptakan Adam, manusia pertama, maka Allah mengatakan, wa idz qala rabbuka lil malaika inni khaliqum basyaram min salsalim min hama'im masnun. Wahai malaikat, saya ingin menciptakan manusia dari tanah liat yang kering. Wa nafahtu fihi min ruhi fakaulahu sajidin. Maka kutiupkan ruh ke dalamnya, maka bersujudlah kalian. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Maka semua malaikat bersujud kepada Adam ketika tanah liat tadi yang dibentuk menyerupai manusia telah ditiupkan ruh ke dalamnya. Maka semua malaikat bersujud. Seperti itulah caranya Allah Subhanahu wa taala membuat yang namanya manusia pertama. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, sewaktu ruh ditiupkan ke dalam jasad Nabi Adam, maka Nabi Adam langsung terbangun. Ketika Nabi Adam langsung terbangun, maka melihatlah Nabi Adam spanduk. Kerennya ada spanduk di sana. Tapi bukan spanduknya calon bupati. Spanduk bertuliskan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu spanduk, padahal belum ada Nabi Muhammad, karena manusia pertama adalah Adam. Tapi dilihat di spanduk itu bertuliskan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka ulama tasawuf mentafsirkan bahwa memang Muhammad itu adalah dia yang paling pertama dalam bentuk batin, tapi dia Nabi terakhir dalam bentuk fisik. Itulah Muhammad. Ini bisa diambil doa. Ini bisa diambil doa keselamatan. Tidak apa-apa saya sampaikan di sini. Spesial malam ini, mumpung saya ada di Pangkep. Bisa kita ambil sebagai doa supaya selamat ibu. Dia nak kena bahaya di olok kurmai. Supaya selamat. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Ketika bangun tidur, maka pada saat kita bangun tidur mesti tersadar dulu. Tidak ada orang bangun tidur langsung terbuka matanya. Sadar ki yolo toh, sadar ki. Maka kita sudah bangun ini. Sudah bangun dari tidur tak. Disitulah kita terapkan ini amalan. Sebelum kita buka mata, maka bayangkan dulu kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah di depan kita. Maka perlahan kita buka mata, masih terbayang-bayang kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Silahkan amalkan kalau kita percaya. Silahkan amalkan. Ikhlas, tidak ada jimahar. Ikhlas kak, silahkan. Apa khasiatnya ini? Andre Guru tak katakan, kalau kita ikhlas mengamalkan ini barang, mengamalkan ini ilmu, insya Allah tidak lihat ki itu hal-hal yang tidak baik. Ada orang baku tika mungkin selesai baru kita ada. Ini salah satu khasiatnya ini amalan. Ikhlas saya sampaikan, tidak ada mahar. Jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana juga Allah Subhanahu wa taala membuat anak cucu Adam. Ini beda lagi. Karena kita sudah memiliki bapak dan ibu. Maka dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 14 Allah katakan, "Tsumma khalaqna nutfata 'alaqah."
Kami jadikan setetes air mani menjadi segumpal darah. Fa khalaqna 'alaqatan mudghah. Kami jadikan segumpal darah menjadi segumpal daging. Fa khalaqna mudghata idama. Kami jadikan segumpal daging menjadi tulang. Fa kasawna idama lahma. Kami bungkus tulang itu daging. Thumma ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka kami bentuk menjadi manusia. Maha suci Allah sang pencipta yang baik. Jadi begitulah proses penciptaan anak cucu Adam, kita semua, dari setetes air mani menjadi segumpal darah, segumpal daging, maka ditiupkanlah ruh ke dalamnya. Ada orang bertanya, Ustaz, berapa hari di masa kehamilan lalu kemudian ditiupkan ruh ke dalamnya? Tidak ada dalam ayat Al-Quran, tapi banyak sekali hadis yang menceritakan bahwa 120 hari masa kehamilan kita, maka Allah meniupkan ruh ke dalam janin itu. Jadilah manusia yang ada di perut kita. 40 hari dalam bentuk mani, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging, 120 hari. Maka datanglah malaikat meniupkan ruh ke dalam janin kita yang ada di kandungan kita, ibu-ibu. Maka disinilah kita mulai mendidik. Didikan pertama itu supaya anak tak menjadi soleh dan soleha, tidak menjadi anak salaha. Kita ibunya yang pertama. Di mana didikan pertama? Pada saat kita hamil. Ibu-ibu yang hamil, lalu kemudian selalu membaca Al-Quran, selalu berzikir sampai melahirkan, maka anaknya kemungkinan besar berpotensi sebagai orang yang beriman, berpotensi sebagai anak yang penghafal, kemungkinan besar. Tapi ibu-ibu sewaktu hamilnya tidak pernah berzikir, tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemungkinan besar anaknya nanti akan menjadi biduan nama lucak. Apalagi ibu-ibu sebagian, tapi bukan ibu-ibu di sini, di sana, di bagian-bagian labakan sedikit. Datang kalau pengantin tidak pernah itu alpa lagunya, itu sudah menjadi lagu wajib nasional. Ibu-ibu, apa lagunya? Geri, 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 cida, geri. Itu lagu wajib nasional itu bagi ibu-ibu. Jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian setelah kita lahir, maka berpindahlah alam. Ya, manusia ketika di dalam perut ibunya, maka namanya alam rahim, alam kasih sayang. Maka setelah manusia lahir dan melihat alam syahadah, alam dunia, maka inilah tempat selanjutnya, alam dunia yang kita tempati sekarang ini. Alam syahadah namanya, alam dunia. Disinilah alam dunia tempatnya ujian. Disinilah alam dunia tempatnya cobaan. Jadi yang kita berharap bahwa kehidupan tak selalu lancar, jangan. Karena memang seperti ini sifatnya dunia. Hari ini kita kepala dinas, besok mungkin kita jadi staf di dinas pendidikan. Besok. Jadi tidak ada kehidupan di dunia ini dari lahir sampai wafat lancar semua, apalagi seperti urusan. Pasti akan ada nanti mengganjal, akan ada kelancaran, ada kesusahan, karena memang seperti inilah sifatnya alam dunia yang kita tempati sekarang. Alam dunia ini adalah alam sementara. Maka Umar pernah dipegang pundaknya oleh Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah berkata, Umar, jadilah engkau hidup di dunia ini seperti orang asing. Jika engkau ada pada pagi hari, Umar, jangan menunggu sore hari.
Sebentar saya jelaskan maknanya. Jika engkau berada pada sore hari, jangan menunggu pagi hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum datang sakitmu. Manfaatkanlah hidupmu sebelum datang matimu. Maknanya, Rasulullah katakan Umar, jangan tunggu pagi hari. Kalau kamu di pagi hari, jangan tunggu sore hari. Maksudnya jangki menunda-nunda yang namanya kebaikan. Ibu-ibu, apalagi ibu-ibu yang senang pergi di pesta. Jam berapa mi? Mau mi duhur sebentar pi, karena belum ada pi pengantin. Sebentar pi kita sholat. Tidak datang-datang pengantin karena macet sampai asar, tidak sholat duhur mi. Inilah yang dimaksud Nabi. Jangan menunda-nunda kebaikan. Laksanakan kalau sudah masuk waktunya, karena belum tentu kita masih hidup sampai sore hari. Begitupun sebaliknya, kita ada di sore hari, laksanakan karena belum tentu kita masih hidup pagi hari. Terus kemudian kata Nabi, pergunakan sehatmu sebelum datang sakitmu. Ini yang paling penting. Tunggu dulu Bu, ada yang WA ingin digato si mak WA. Kemudian ini yang banyak terjadi Pak, tidak mempergunakan sehatnya sebelum datang sakitnya. Akan ada masa suatu saat nanti pasti kita sakit. Megana tuh ibu-ibu sebagian, kalau suaminya pergi ke kantor, dia juga matawapan na kelilingi maning bola na tahu. Iya, nah keliling. Misalkan lihat ki orang naik rezekina, biasa alena naik tensinya. Lihat orang beli mobil Pajero, alena memerung. Inilah yang dimaksud Nabi. Pergunakan sehat sebelum datang sakit tak. Sehat tadi kita pergunakan gosip. Ini tidak tidak diperintahkan Nabi seperti ini. Tapi ketika kita pergunakan sehat dengan baik, betul, selalu baca Quran, berzikir, melakukan hal-hal kebaikan, maka inilah dimaksud Nabi, kita mempergunakan sehat sebelum datang sakit. Karena pasti akan sakit. Tidak ada manusia tidak mengalami sakit, karena ini merupakan kodrat kita sebagai manusia, pasti kita akan sakit. Dan pergunakan hidupmu sebelum datang matimu. Jadi gunakan baik-baik kehidupan ini, karena pasti kita akan mati. Cepat atau lambat pasti kita akan mati. Kalau bukan dunia yang meninggalkan kita Pak, kalau bukan jabatan yang meninggalkan kita, maka kita yang meninggalkan jabatan. Begitu ji rumusnya. Pasti kita akan mati. Jadi pada hakikatnya kita ini semua camat Pak. Agar riasan camat calon mati. Bedanya camat dan calon bupati berbeda. Kalau calon bupati jungkir balik kiri kanan kampanye. Ada semua kata-katanya. Pangkep hebat, gondrong ngekoi Pak dokter dan sebagainya. Semua itu kampanye. Tapi belum tentu terpilih. Tapi kita camat calon mati, meskipun tidak kampanye pasti mati Jaki. Pasti mati Ki. Presiden mati, gubernur mati, bupati mati, kepala dinas mati, apalagi Pak RT. Tinggi-tinggi lagi jabatannya mati. Jadi apalagi ustaz kan, ustaz juga mati. Tapi belum mau Pak mati. Pasti kita akan mati. Jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Bu, saya itu selalu lihat waktu. Belum Pak ini ceramah Budi, baru awalnya ini. Mohon maaf Kak, baru awalnya. Jiwa-jiwa muda toh, gesit, lincah. Kita jiwa-jiwa pensiun maki. Ya. Jadi berbicara tentang kematian, maka Allah Subhanahu wa taala banyak sekali dalilnya.
yang memberikan penegasan bahwa pasti kita mati. Salah satunya surah Al-Jumu'ah ayat 8. Allah katakan, "Qul innal maut," katakanlah kematian, "alladzina tafirruna minhu fa innahum mulaqikum," engkau lari padanya maka kematian akan menemuimu. "Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada," dan engkau akan dikembalikan kepada Sang Maha Gaib dan Sang Maha Nyata, kepada Allah. "Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun," dan engkau akan diberitakan apa-apa yang engkau lakukan di dunia. Pada saat kita mati, maka semua diberitahukan bahwa kamu pernah melakukan seperti ini di dunia. Perhatikan Bapak Ibu ayatnya. Qul innal maut. Qul fi'il amar dalam tata bahasa Arab, perintah. Inna adalah huruf taukid. Jadi inna huruf taukid, huruf penegas dalam tata bahasa Arab, menegaskan bahwa mati memang ada. Mesti kita akan mati, mesti mati akan menemui kita. Itu memberikan penegasan karena ada huruf inna. Kul innal maut. Sama dengan kita ketika menulis WA, menulis surat, karena kita mau memberikan penegasan, pasti kita tulis dengan bahasa tegas. Sama dengan Al-Quran, bahasanya Allah memberikan penegasan, "Kul innal maut alladzina tafirruna minhu fa innahum mulaqikum," engkau lari padanya mesti kematian akan menemuimu. "Tsumma turadduna ila alimil ghaib wasyahada," dan pasti kita akan kembali kepada Allah. Mesti Bapak Ibu, kita akan kembali kepada Allah suatu saat nanti. Tapi kembalinya kita kepada Allah bukan sekedar kembali Bapak Ibu, tapi kita kembali membawa tumpukan-tumpukan berkas, lalu kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa isinya itu berkas? Catatan. Semua yang kita lakukan di dunia tercatat di berkas itu, lalu kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersisa. Jadi kecil besar, pahala kecil yang kita lakukan di dunia ini, Bu, pasti semua tercatat. Baru kita bangun tidur, malaikat sudah merekam apa yang kita lakukan. Baru bangun tidur, maka video kita nanti, CCTV kita nanti akan dipertontonkan di pengadilan akhirat. Jadi tidak ada yang tersisa. Siapa tahu ibu-ibu misalnya pergi di pesta, keluarganya atau temannya mau pulang, bilangi sama yang punya hajat, "Tabe Bu, ambil dua barong kotak." Tapi ketika dikasih masuk di kantong, ditambahi cucuru, ditambahi agar-agar. Padahal apa tadi laporan tak barongko ji, diminta dua, ditambahi cucuru. Ini semua tercatat semua. Agak kita akan perhadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang tersisa. Beli lansanya orang, rambutannya orang, kacina kecunya Pak, rambutan tak, langsat tak, tidak beli kita, tapi coba-coba atas 1 kilo, padahal tidak beli. Itu semua akan dipertanggungjawabkan. Jadi tidak ada yang lolos, kecil besar, mesti tercatat di berkas, lalu dikembalikan, diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang kematian, kematian itu tidak bisa dihindari, Pak. Tidak ada orang, tidak ada jabatan, tidak ada kekayaan yang bisa menghindari yang namanya kematian. Surah An-Nisa ayat 78, Allah berfirman, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun engkau berada, meskipun engkau berada pada benteng yang kokoh dalam rumah besi, pasti kematian akan mendapatimu. Jadi tidak ada pangkat, tidak ada jabatan yang bisa menghindari yang namanya kematian. Kalau SK kematian sudah dibawa oleh malaikat, maka tidak ada lagi yang bisa
apa merubah SK itu kalau SK kematian. Beda SK-nya dengan Politika. Mau dikasih SK Partai Golkar diusung, Partai Golkar usung, tiba-tiba tidak jadi. Nah, ini SK politik. Tapi kalau SK kematian, kalau ada SK kematian tak mesti kita mati. Tanggal 17 SK kematian tak mesti kita mati tanggal 17. Karena tidak ada yang bisa rubah itu SK ya. Tidak ada pangkat, tidak ada kekayaan, tidak ada nama besar yang bisa merubah yang namanya SK kematian. Jemaah takziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang kematian, maka kematian itu tidak memandang yang namanya usia, tidak memandang yang namanya usia. Yang berpikiran atau membangun paradigma bahwa kematian itu ada kaitannya dengan usia. Oh no, tidak ada kaitannya Bapak Ibu kematian dengan usia. Contoh besar sekarang saudara kita almarhumah masih muda usianya tapi meninggal karena memang tidak ada kaitannya kematian dengan usia. Karena sekarang banyak orang sotak. Ada pengumuman di masjid, diumumkan oleh pengurus masjid, inna lillahi wa inna ilaihi. Belum sampai pengumuman orang sotak biasanya bilang Haji Dembaji itu meninggal. Nah, ada jadi bilang Haji Dembaji. Kenapa? Karena Haji Dembaji ini paling tua usianya di sini di Bungoro Indah Lama. Sekalinya dilanjutkan pengumuman telah meninggal dunia adik kita Rusdi, ditembak kakinya polisi, kepalanya nak kena. Kaget. Karena apa? Sotak mengaitkan antara kematian dan usia, padahal usia tidak ada kaitannya dengan kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 34, walikulli ummatin ajal. Setiap umat memiliki ajal. Jadi kita semua yang duduk di sini ada ajal tak? Agar yasing ajal, ajal itu adalah batas usia kita, jatah usia kita hidup di dunia ini. Kalau sudah sampai ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun, maka tidak bisa meminta untuk dimundurkan dan tidak bisa meminta untuk dimajukan. Kalau ajal kita tanggal 17, maka tidak bisa diminta tanggal 19 mau kodong, kasih ke waktu 2 hari. Tanggal 20 mau kodong, kasih ke waktu 3 hari. Tidak bisa dimundurkan yang namanya ajal, yang namanya kematian. Dan tidak bisa pula dimajukan. Misalnya tanggal 17 ajal tak, baru kita minta kasih makuron tanggal 15. Mau sekali mak mati. Tidak bisa. Pasti harus pas-pas. Tapi saya rasa satu-satu orang yang mau minta kematiannya cepat-cepat Tapi ada. Yang mana itu orang yang biasa meminta kematiannya cepat-cepat? Orang yang selalu dirundung masalah. Ibu-ibu ada di Makassar, ibu selalu berkeluh kesah, Ustaz mau mati saya. Kenapa ibu? Anakku 4 Ustaz, dipinran 1, pare-pare 1, baru 1, wajib 1, ada semua di lembaga pemasyarakatan. Karena tindakan kriminal, ini tindakan kriminal ya, yang tidak diperbolehkan dalam mata hukum yang dia lakukan, misalkan narkoba. Makanya kita ini anak, Bapak Ibu, anak jangan pernah kita melakukan tindakan yang bisa mencucurkan air mata orang tua kita, air mata kedua orang tua kita. Jangan pernah kita melakukan tindakan yang bisa mencoreng nama baik orang tua kita. Jelek na to itu kalau bilang mohon maaf Pak, kepala dinas bapaknya baru anaknya, mohon maaf, narkoba, pengedar narkoba, jelek na to.
Tapi lakukanlah kita tindakan-tindakan yang bisa membesarkan nama baik orang tua, yang bisa dikenang nama kedua orang tua. Anaknya ya tahu. Saya Pak pribadi, ini sekedar pelajaran untuk adik-adik saya yang hadir di sini. Saya Pak, dari mulai S2 sekolah sampai S3 tidak pernah minta 1% ke orang tua biaya sekolah. Saya sendiri yang menghidupi diriku, bekerja apa saja di Makassar, sekolah S2 sampai S3 tidak pernah saya minta. Saya biasa Grab di Makassar. Lalu kemudian alhamdulillah ada tahun 2019 pendaftaran PNS, saya mendaftar, alhamdulillah saya lulus. Dengan sekali daftar, tidak pernah mendaftar sebelumnya. Apa kata orang? Dimasukkanlah kisah saya di surat kabar di koran, tukang Grab, lulus S2, lulus PNS. Dibacalah orang tua saya. Dilabakkan, bercucur air mata kedua orang tua saya karena mendengar kabar tetanggawi luar biasa Herman perjuangannya. Inilah yang harus kita lakukan untuk adik-adik kita. Berikanlah perilaku yang bisa membesarkan, yang bisa mengharumkan nama orang tua. Jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kematian, 10 menit lagi saya selesaikan. Berbicara tentang kematian, Ibu, kematian itu tidak ada juga kaitannya dengan sakit, Pak. Jangki berharap atau mengatakan bahwa kematian ada kaitannya dengan sakit, tidak ada. Banyaknya orang sakit parah di rumah sakit daerah Batara Siang, sakit parah, dokter memponis ada semua sakit tapanah, leper apa itu, asma, ginjal, ketimun, salak, pokoknya komplikasi sakitnya, tapi tidak mati. Ternyata penjaganya yang mati. Penjaganya yang mati ada seperti itu. Karena apa? Sakit tidak terkait, tidak ada hubungannya dengan mati. Kalau ajal tak, tapi kita tidak sakit, lalu kemudian sudah ajal tak, maka kita diberikan juga sebab tidak sakit. Mungkin mati mendadak atau kecelakaan dan sebagainya. Jadi macam-macam sebabnya. Meskipun kita tidak sakit, kalau sudah ajal pasti kita akan mati. Karena sakit tidak ada kaitannya dengan mati. Karena banyak orang setak meninggal keluarganya sakit apa kai? Para memantoi ka sakitna. Kenapa na sakitna? Parah. Karena memang sudah ajalnya. Jadi kita semua harus bersiap-siap, Bapak Ibu. Kita semua harus bersiap-siap. Jangki bilang, oh saya tidak ada sakitku, saya masih muda kae, masih lama kakak meninggal. Jangki bilang, karena sekarang pernah saya baca di koran, Bapak Ibu, angka kematian di Indonesia setiap jam ada 50 orang meninggal setiap jam di Indonesia, dan paling banyak sebabnya karena kecelakaan. Jadi harus siap-siap, karena kematian suatu saat pasti akan datang. Kematian selalu mengintai. Makanya pernah bertanya sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa orang yang cerdas? Maka Rasulullah katakan, melok ko miseng itu cara deh. Tidak bahasa Bugis di Nabi saya ji. Kamu mau tahu orang yang cerdas? Orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengingat kematiannya. Inilah orang yang cerdas. Jadi bukan itu orang yang cerdas S3, S-tontong, S-liling, tapi tidak pernah mengingat kematiannya. Meskipun tidak ada pendidikan tapi setiap hari selalu mengingat kematian, maka inilah orang yang cerdas.
Tentu ketika kita mengingat kematian, pasti kita akan selalu mempersiapkan bekal kematian. Jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 10 menit Bu nah. Mudah-mudahan masih kuat kita duduk. Kalau saya mau dilawan Bu, biasa saya sampai subuh tidak bisa tidur. Kebiasaan, tapi positif ji. Baca buku, ngaji, zikir, positif ji. Tidak ji seperti di warkop-warkop anak muda. Misalkan, tapi positif ji. Kalau saya mau dilawan, kuat begadang. Berbicara tentang kematian Bapak Ibu, ada yang pernah bertanya kepada saya, Ustaz, ada memangkah itu tanda-tandanya kematian? Ini penting. Ustaz, adakah itu tanda-tandanya kematian? Ku bilang kalau dalil nakli tidak ada dasarnya. Al-Quran atau hadis tidak pernah kita akan temukan bahwa menjelaskan bahwa ada orang yang bisa mengetahui tanda-tanda kematian. Tidak ada. Tapi ku bilang tadi, dalil bukan hanya nakli tapi akli. Ada biasanya kalau tanda-tanda alam, dalil akli. Kalau bilang misalkan tidak ada orang yang bisa mengetahui tanda-tanda kematian, tapi banyak ulama tahu tanda kematiannya. Di Maros Pak, ada di Maros, saya tidak lupa tahun berapa, saya diceritakan juga oleh guru spiritual. Di Maros, 3 hari sebelum meninggal, dia yang buat batu nisan. 3 hari sebelum meninggal, dia buat batu nisan, tulis namanya, tanggalnya, bulannya, lalu kemudian berpesan kepada anaknya, nak, kalau mati Kak, tidak usah buat batu nisan, karena saya sudah ada buat, saya simpan, diambil nanti di sini. Meninggal ini bapaknya, diambil batu nisannya, persis kematiannya, dia tulis. Ada orang yang memang betul-betul tahu kematiannya Bapak Ibu, dan banyak ulama tahu kematiannya. Kenapa? Meskipun Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan dasar dalam Al-Quran, tapi kalau Allah mau memberitahukan kita perihal waktu-waktu kematian, pasti kita akan tahu. Tapi dengan catatan pernah kita pelajari, pernah diajarkan. Lalu kemudian kita istiqomah baik perilaku maka insya Allah akan diinfokan, nanti diinformasikan bahwa kematianmu sudah tiba. Tapi meskipun kita pernah pelajari tentang tanda-tanda kematian, tapi tidak diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga tidak akan tahu. Karena semua tergantung kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang terjadi di bahkan sepupuku. Pada saat sakratul maut, maka ada sepupuku yang lain datang masuk. Ini sepupuku mungkin pernah dia pelajari tentang tanda-tanda kematian. Nah, sapu semua satu badang. Ini yang sakit, yang sedang sakratul maut. Masih bunyi. Masih lama ini meninggal. 20 menit setelah dia berkata seperti itu, meninggal. Kenapa? Karena mungkin pernah pelajari tentang tanda-tanda kematian, tapi Allah tidak merahmati, Allah tidak memberikan kasih sayang. Pada saat dia ingin melihat orang, maka tidak jadi. Maka pemahamannya ini tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun kita pernah berbicara pelajari tentang tanda-tanda kematian, harus kita padukan dengan perilaku yang baik supaya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan tanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kematian, maka ini juga yang paling penting Bapak Ibu. Ini yang paling penting.
Saya berulang kali katakan bahwa kematian pasti akan datang. Maka yang paling penting persiapkan Bapak Ibu. Kita persiapkan perbekalan menuju kematian. Apa persiapan paling utama dalam mengambil perbekalan dalam menuju kematian? Pertama dulu sesuai dengan hadis Nabi. Nabi katakan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salah. Sesungguhnya di akhirat kelak, ibadah yang paling pertama diminta oleh Allah Subhanahu wa taala maka salat. Ini dulu bekal tak pertama menuju yang namanya kematian, salat, Pak. Bekal, ini bekal utama. Karena kita tahu bahwa kita akan mati. Orang bodoh yang tahu bahwa kita akan mati tapi tidak ada bekalnya. Maka persiapan pertama adalah solat. Tapi jangki juga solat Bapak Ibu hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Jangan juga solat seperti itu. Dalami itu solat, maknai itu solat, cari ruhnya solat. Jangan sekedar solat pajero. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira wal. Di mana itu kunci mobil pajero? Di kusimpang. Syami Allahu sampai salam dunia terus. Dalam hatinya jangan juga solat seperti itu, tapi dalami makna itu solat. Karena dalam ajaran kita terdapat 4 tingkatan: syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Bapak Ibu, kalau bicara kita tentang kematian, saya lupa sampaikan, meskipun banyak sekali sebab-sebab kematian, tapi 4 bentuknya kematian, Pak. 4 bentuknya. Walaupun banyak sebabnya, sakit, kecelakaan, dan banyak sebab kematian, tapi 4 bentuknya. Kematian syariat, kematian tarekat, kematian hakikat, dan kematian makrifat. Hanya 4 bentuknya, sebabnya banyak, 4 derajat kematian. Yang mana itu kematian syariat? Kematian syariat adalah kematian nasen gurutta pandrita tasawufu ede. Kematian syariat adalah ketika jasad ini dikubur 3 hari di dalam tanah, maka jasad kita sudah hancur. Inilah tanda-tanda kita mengalami kematian syariat. Kita berada pada posisi derajat kematian syariat. Kemudian kematian tarekat. Kematian tarekat, jasad kita utuh, tidak hancur sampai kiamat dunia. Pernah kita tonton di YouTube jasad yang tidak hancur, berpuluh tahun mati, dibongkar makamnya, tidak hancur jasadnya. Inilah derajat kematian tarekat. Ada lagi tingkatan ketiga di atasnya, kematian derajat hakikat, tingkatan hakikat. Yang mana kematian hakikat jasadnya utuh dan semua bulu-bulunya, rambutnya bertumbuh. Inilah derajat kematian hakikat. Yang terakhir, inilah kematiannya nabi, wali, ulama-ulama yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kematian makrifat. Yang mana itu kematian makrifat? Sebelum jasad dikubur, maka hilang jasad itu. Yang dikubur hanya kain kapan. Inilah kematian makrifat. Hilang jasadnya. Inilah puncak kematian yang terbaik dalam pandangan tasawuf. Ini pemikiran saya pribadi yang saya pernah pelajari kepada guru-guru saya. Jangan misalkan saya sampaikan lalu kita juga tidak percaya, silahkan tidak percaya, karena ini pendapat pribadi dalam perihal ilmu tareka, ilmu hakikat yang pernah kami pelajari. Bagaimana caranya Ustaz mendapatkan kematian itu, tarekat, hakikat, makrifat? Maka kalau kita ingin mati tarekat, maka kita harus bertarikat. Bertarikat lalu kemudian istiqomah menjalankan amalannya, dan suatu saat nanti kalau Allah merahmati, maka Allah akan mewafatkan
mewafatkan kita dalam derajat kematian tarekat. Tapi kalau kita istiqomah dalam tarekat itu, kita dekat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa saja Allah berikan kita derajat kematian hakikat atau derajat kematian marifat. Jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir Bu, terakhir mi ini karena belum pikodong kusinggung-singgung almarhumah. Siapa lagi tadi namanya? Terakhir mi. Suci Apriani. Saya tadi berbincang-bincang dengan suami almarhumah. Ternyata Ibu Suci ini meninggal karena memang sudah lama sakit. Sudah sangat lama sakit, sekitar 6 tahun atau 5 tahun sakit. Perlu kita pahami bersama Bu, ada orang lama sakit lalu kemudian meninggal. Jadi sakit itu lalu kemudian meninggal, ada dua kemungkinan. Ada karena memang diberikan sakit karena memang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada karena memang penggugur dosa-dosanya hingga akhirnya Allah mewafatkan dalam keadaan bersih, penggugur dosa-dosanya. Tapi alhamdulillah almarhumah menurut pembicaraan suaminya menjelang sakaratul maut, pada saat sakaratul maut menjelang kematiannya, almarhumah selalu tidak pernah putus mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengerangi pong Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah tanda bahwa kematiannya diridhoi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti itu tandanya. Mohon maaf Pak Di, kalau ada orang yang meninggal pernah kita menyaksikan pada saat sakratul maut tapi sukar sekali mengingat Allah, bahkan dia ingat di mana uang judiku, di mana, kadang itu begitu. Ada. Mohon maaf Pak Bu, itu terbalik dengan apa yang dialami oleh almarhumah Ibu Suci. Nah, ini salah satu tanda bahwa kematian kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, lalu diputuslah ruh, dipisahkanlah ruh dengan jasad kita. Makanya Bapak Ibu, dasarnya seperti ini saja. Kalau kita ingin baik kematian tak, di akhir pada saat diputuskan ruh dan jasad tak, maka caranya tidak ada lain selain perilaku tak di masa hidup tak. Kalau di perilaku tak pada masa kehidupan tak baik, maka akan baik pula terakhir pada saat kita sakratul maut. Karena disitulah di sakratul maut akan diberikan siksa yang sangat pedih bagi orang-orang yang perilakunya semasa hidupnya sampai terakhir tidak melakukan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi begini juga Bapak Ibu, ada juga justru sedikit sekali sholatnya, justru 3 hari sebelum mati lalu bertaubat. Bahkan ada juga tidak sholat, tapi apa? Ternyata dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perihal selamat atau tidak selamat tak tergantung juga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak Ibu kita dengar hadisnya Nabi? Ini sahih. Pelacur, mohon maaf, pelacur pernah kita dengar mungkin. Pelacur sebelum meninggal tidak pernah dia sholat, tapi ada satu perbuatannya sebelum dia meninggal, dia kasih minum anjing. Dia ambil sepatunya lalu dia kasih minum, lalu dia meninggal. Inilah sebab ternyata kata Nabi masuk surga. Karena apa? Semua tergantung apa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya sekecil ini, tapi ikhlas betul-betul perbuatannya sehingga dirahmati, diamasiang loripong Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita banyak perbuatan yang kita lakukan. Jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
kurang lebih 1 jam saya berceramah. Inilah mungkin yang sempat saya sampaikan Bapak Ibu dan terkhusus kepada keluarga besar almarhumah. Jika ada ungkapan-ungkapan saya Bapak Ibu dan terkhusus keluarga besar almarhumah yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya hanya manusia biasa yang tentu tidak luput dari kesalahan dan dosa. Inilah yang sempat saya sampaikan. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa usil thawaba ma qara'nahu minal Qur'an wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallina ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan syamilatan ila khadrati habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sayyidina wa maulana Syekh Abdul Qadir Jalan, thumma ila jami' ahlil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi wa magharibiha barriha wa barriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdana wa jaddatina wa khususan ila ruh man ijtama'na huna bisibabihi wa li ajli Allahumma ighfir laha warhamha wa afi wa afu anha. Allahumma anzil rahmata wal maghfirah alaihim alaina min ahli la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbil alamin. Terakhir marilah kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada almarhum, tsumma ila jami'il qubur minal muslimin khususan ila ruh syuci. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.